Tempat ini banyak makan korban kecelakaan sih. Karena salah satunya jembatan Yapan ini memang mengerikan. Kenapa bisa begitu? Mungkin menurut literasi yang gue tahu bahwa memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ekspor. Pada hari ini gue mencoba mau lihat Villa Rosane yang ada di depan kita. Kayaknya memang tempat ini udah mulai kumuh ya, banyak banget belang-belang. Kenapa gue berada di seberang jalannya, tidak berada di dalam ataupun di dekat areanya? Karena pertama video ketutup guys, kedua udah balak banget ya, gue takut banget ini bukan apa-apa karena ada ular mungkin ya. Makanya gue siang hari mencoba survei dulu karena memang tempatnya udah nggak kondusif. Banyak gue lihat di youtuber tentang Villa Rosa ini nih. Nah, konon katanya memang tempat ini banyak makan korban kecelakaan sih, karena salah satunya jembatan Yapan ini memang mengerikan. Kenapa bisa begitu? Mungkin menurut literasi yang gue tahu bahwa memang villa ini konon katanya mengungkap misteri, ada yang memuja-muja dengan bangsa-bangsa seperti itu sehingga meminta tumbal persembahan. Lalu kecelakaan yang berada di jembatan Yapan ini dikaitkan dengan villa tersebut. Itu memang secara literasi atau ilmiahnya mereka mengganggu pikiran pengendara sehingga pengendara itu tidak berkonsentrasi, sehingga ada yang ngantuk ataupun kehilangan fokus mereka dalam mengendarai, sehingga terjadi kecelakaan yang memang sudah masyhur di jembatan ini sehingga banyak memakan korban dan darah berserakan. Bisa lu lihat sekilas ya, begitu balaknya, begitu banyaknya rumput-rumput yang berada di sini. Gua nggak berani mendekat karena banyak banget rumput yang gua takutin ular doang. Dan konon yang penjaga villa pun yang berada di sini sebagai narasumber mungkin kurang bersedia wawancarai. Dia hanya sekedar mengatakan bahwa memang di sini dulunya sering kecelakaan, banyak persembahan, dan konon Pak di depan itu ada patung. Itu ada 7 anak, yang mana 7 anak itu yang di dalam patung itu korban daripada persembahan orang yang ingin mencari kekayaan secara instan, sehingga memuja-muja makhluk yang ada di sini. Nah, di dalamnya itu juga katanya ada jingkori seorang perempuan pun korban dari kecelakaan ini. Jingkorinya ya, ini jingkorin yang orang yang kecelakaan yang di jembatan Yapan ini mengatakan bahwa dia kecelakaan dan memang itu ada salah satu tumbal gitu. Dan sampingnya ada sekolahan. Mudah-mudahan memang tidak mengganggu pelajar siswa-siswinya ya yang sedang belajar di sini ya. Memang tempatnya mengerikan, sudah kepala begini memang tidak diurus, sengaja memang pengen ditenggelamkan agar orang-orang tidak menyalahgunakan. Memang menurut banyak literasi atau narasumber sini menjaga villa, tempat ini ada yang memuja-muja mencari kekayaan di keliling ini. Dan perlu diketahui sahabat ekspor, memang kecelakaan kerap sering terjadi di jembatan ini. Nah itu kalau nggak salah tadi pagi truk hebel itu jatuh di situ tuh, terguling. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang bangsa mereka tidak bisa menyentuh kita, tapi bisa memasuki ke ruang pikiran kita, sehingga pikiran kita terganggu, fokus kita terganggu.
Lo bisa lihat ya, makanya gue berada di seberang, tidak berani mendekati karena memang bala banget, banyak rumput, gue nggak berani. Bukan takut dan apa, gue takut ular doang. Makanya gue survei siang hari ini, gue pengen tahu dulu kalau memang kondisi tempatnya masih enak seperti gue lihat di tahun-tahun yang lalu YouTuber, itu tempatnya masih bagus. Tapi setelah gue mau update, ternyata tempatnya udah terbengkalai, tidak layak untuk kita masuki. Kita khawatirkan binatang-binatang yang lainnya, bangsa yang lain seperti itu. Makanya gue berada di sekitar sini nih. Nah, gue berada di seberangnya nih. Memang tempatnya panas kalau di seberangnya. Di sini ada pemukiman warga. Tadi gue sempat bertanya sedikit dengan yang penjaga sini, itu depannya ini nih, kira-kira nih. Makanya asing juga. Dan memang tata ruangnya di sini macet, guys. Jadi lu bisa lihat lagi dah tempatnya, apakah memang layak kita masuk atau tidak. Rumput yang ngebala, guys. Sumpah. Kita bukan takut dengan hal-hal yang gaib yang itu di dalamnya. Kita lebih mengerikan, mengutamakan keselamatan kita, safety nanti kru kita itu. Tuh. Memang agak mengerikan ya. Seperti itu. Dan jembatannya juga memang agak juram ya, kalau kita memang tidak fokus. Banyak yang gagal fokus sehingga kemudi itu tidak terkendali, entah itu remnya blong, entah itu dia ngantuk. Waduh, banyak dah, sehingga banyak makan korban. Salah satunya sudah masuk ke media digital koran. Nah, ini dia. Padahal mau dirawat ini keren banget, tapi banyak disalahgunakan. Ada yang memuja-muja di makhluk di sini. Karena katanya literasi memang villa ini pada tahun 98. Bahwa pada tahun 98 ini villa ini sudah terbengkalai, sudah tidak urus, dan banyak orang-orang Belanda. Di situ dalamnya juga ada anak kecil, bule yang literasi dari penjaganya ataupun warga-warga sekitar. Jadi kecelakaan yang di jembatan ini banyak mengaitkan kepada penghuni villa ini, ya. Padahal andai kata kita berangkat kerja ataupun berangkat keluar dari rumah, ketika ingin menghindari, bacalah berdoa. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Lebih utama kalau kita memang lebih simpelnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Agar kita bisa berdoa kepada Allah. Jangan sampai bangsa-bangsa mereka itu mengganggu dari pikiran kita, sehingga terjadi kecelakaan ataupun kematian yang kita tidak inginkan. Oke, sahabat Explore Mitos atau Fakta, mungkin penelusuran siang hari ini kita menelisik secara singkat literasi tentang Villa Rosa ya. Kita tidak bisa masuk karena sudah sebagian villanya sudah hancur semua, jadi kita nggak bisa menganalisa dengan berinteraksi dengan makhluk halus. Kita hanya bisa literasi saja bagi sahabat-sahabat yang melewati jembatan Sawangan Yapan ini agar segera berhati-hati dan selalu baca doa kepada Allah. Jangan sampai kita kehilangan fokus dan sesuatu yang terjadi kita tidak inginkan. Sekian, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.